Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengomentari tentang rencana Kang Deddy Mulyadi ingin melakukan wajib militer terhadap para pelajar ataupun para pemuda yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di Jawa Barat, seperti para pemuda geng motor ataupun geng-geng yang lainnya. Saya kurang setuju sekali dengan rencana ini. Alasannya yang namanya wajib militer itu adalah sesuatu yang sifatnya kemiliteran, yang mana setiap orang yang akan mendapatkan didikan militer itu harus melakukan tes kejiwaan, dimana kita tahu sendiri kan, kalau orang mendaftar ingin menjadi anggota TNI itu ada prosedurnya yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu tentang kejiwaan Sedangkan tahu sendiri banyak sekali orang yang mendaftar anggota untuk menjadi anggota TNI atau menjadi tentara. Banyak di antara mereka yang gugur atau gagal dengan alasan kesehatan, terutama kesehatan kejiwaan. Karena menjadi seorang tentara itu harus benar-benar seseorang yang mempunyai dedikasi, disiplin, dan keteguhan iman dan berbagai macam Dan hal itu perlu sekali untuk anggota TNI. Dan kita tahu sendiri banyak orang yang setelah menjadi anggota TNI banyak atau ada juga TNI yang menjadi oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, sekarang bayangkan kalau jutaan atau ratusan ribu pelajar mau diwajibkan militer. Pertama seperti yang saya tadi bilang, yaitu prosedurnya mungkin tidak semudah itu dan akhirnya memakan waktu, dan juga cost-nya sangat tinggi sekali biayanya sangat tinggi sekali itu untuk melakukan pendidikan wajib militer terhadap para pelajar atau para pemuda yang bararaong katakanlah pemuda-pemuda yang narakal gitu Nah, bahkan jika hanya sembarang orang menjadi atau dididik militer, ini akan sangat berbahaya sekali terutama para pemuda yang katakanlah nakal-nakal atau bararaung itu bisa saja nantinya para pemuda itu menjadi olo-olo, menjadi tebener jadi merasa jago atau merasa paling berkuasa atau paling kuat setelah mendapat didikan militer. Nah, menurut saya yang terbaik itu bagi para pelajar, siswa SMA terutama itu lebih baik dibekali oleh katakanlah kerja sosial atau servis pelayanan sosial, di mana bisa bekerja sama dengan dinas atau departemen sosial. Nah, pelayanan sosial ini atau dalam bahasa Inggris biasanya dikatakan civil service service, atau orang Jerman bilang itu civil dienst, bukannya militer dienst atau military service gitu. Nah, di Indonesia bisa diterapkan terutama di Jawa Barat kalau Kang Deddy memang punya rencana itu, yaitu sivil atau pelayanan civil service gitu Nah, hal ini misalnya pendidikannya tidak terlalu lama tidak perlu waktu yang begitu lama, dan juga biayanya tidak mahal, yaitu dengan melatih para pelajar untuk bekerja sosial. Misalnya mereka bisa belajar bagaimana menyantuni orang-orang miskin, membantu orang-orang jompo ataupun langsung terjun ke
masyarakat di sekitar untuk memberikan layanan-layanan berbagai banyak hal, misalnya dalam masalah menjaga lingkungan seperti kebersihan, keamanan, ya ketertiban. Dan ini sangat baik sekali untuk bekal para pelajar itu, ya. Terutama ya masalah kebersihan, misalnya para pelajar itu dididik atau langsung dipraktekkan untuk membersihkan parit-parit, sungai-sungai dari sampah-sampah, ya, untuk membersihkan halaman-halaman kantor-kantor. Begitu juga ya lingkungan penduduk bisa dibersihkan oleh para pelajar ini, ya, ditertibkan, ditata dan macam-macam. Dan ini bentuk kerja sosial yang sangat baik sekali, ya. Misalnya ya sungai-sungai yang banyak sampahnya itu sampahnya dikeruk, diambil, atau berbagai macam ya kotoran yang ada dalam sungai itu dibersihkan, sehingga hal ini menjadi tertanam dalam jiwa para pelajar ini agar menjadi bekal mereka saat nanti lulus atau hidup terjun di dunia masyarakat, di lingkungan setelah lulus dari ya sekolahnya. Begitu juga misalnya kerja sosial untuk melestarikan alam. Misalnya mereka bisa dididik untuk menanam pohon-pohon ya, di hutan-hutan gundul misalnya, atau mempelajari bagaimana mereka memelihara alam sekitar, misalnya hutan-hutan dan lain-lain, ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Begitu juga kepada mereka yang barudak baraong gitu, barudak nunarakal lah, pemuda-pemuda yang nggak jelas gitu masa depannya, akhirnya bergabung dalam geng-geng motor, kekebutan, ya suara knalpotnya tarik pisan, liur ngajelenging kan celioge kan, yang kayak gini kan tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan didikan militer atau apa-apa, itu costnya tinggi dan bisa memakan waktu yang lama. Saya kira geng-geng motor anggotanya ini ditangkap saja, lalu dikarantina, diberikan arahan, wawancara, lalu dikerjakan sosial, diberikan sanksi untuk bekerja sosial selama 2-3 minggu dan dikarantina. Jika memang mereka pengangguran, ya, pemuda yang tidak meneruskan kuliah gitu, gimana ya, atau tidak punya biaya, ataupun ya mereka yang katakanlah tidak selesai sekolahnya, mereka dididik untuk melakukan kegiatan sosial, jadi social service, sosial, pelayanan sosial, dengan melakukan ya seperti tadi itu, diberi hukuman dengan membersihkan kantor-kantor pemerintahan, nyapu-nyapu gitu ya, ngepel-ngepel di mana. Terus lantas dibawa oleh misalnya dinas sosial ke suatu wilayah yang di sana ada sungainya yang kotor sekali, suruh mereka yang membersihkan ya sungai-sungai itu. Ya misalnya kalau memang ada 10 orang kan jumlahnya banyak, berarti ya mampu berkelompok atau sama-sama membersihkan sungai. Tetapi kalau hanya 2-3 orang kan cukup bisa suruh membersihkan halaman kecamatan atau halaman kantor desa, halaman kantor kota madya dan lain-lain, atau bahkan di puskesmas mereka suruh bersih-bersih atau ini sangat mendidik sekali. Seperti kita tahu sendiri ya, di negara-negara lain, di negara maju banyak ya sanksi-sanksi kepada budak bararaong, anak-anak muda yang narakal ini. Kalau mereka melakukan pelanggaran ya dikasih sanksi yang sifatnya mendidik. Seperti misalnya ada di Eropa, katakanlah di Jerman atau Prancis, biasanya kalau ada anak merokok, ya anak sekolah pelajar merokok, ketemu itu sama gurunya, langsung dilaporkan ke dinas sosial bahwa anak ini melanggar ya kesusilaan, ya, karena tahu dilarang merokok, dia merokok bersembunyi di sekolah malah berokoknya gitu ya. Maka dinas sosial memberitahukan orang tuanya bahwa anak ini nakal, anak ini melakukan pelanggaran. Ke anaknya itu sama dinas sosial diberikan sanksi selama misalnya 1 bulan, seminggu 2 kali harus kerja sosial, misalnya membersihkan kantor-kantor
camat atau kantor, ya kantor pemerintahan lah. Nah, kita tahu sendiri kan, seperti Elton John ya, Elton John dulu kan pernah dia ngebut pakai mobil ya, atau kalau nggak salah dia nggak punya SIM pakai mobil. Lantas sanksi dia itu yaitu nyapu-nyapu di jalanan, dan dia merasa malu sebagai penyanyi. Elton John itu yang gay kalau nggak salah ya, dia nyumpet sambil nyapu jalanan sebagai sanksi yaitu kerja sosial. Dan ini saya pikir menjadikan pelajaran bagi dia dan menjadi malu, dan akhirnya menjadi peka terhadap dirinya, terhadap aturan. Dirinya ini menjadi peka terhadap aturan yang harus ditaati, dan juga ya akhirnya dia juga akan belajar bagaimana ya hidup bersih, hidup menjadi lebih sadar tentang kebersihan, tentang lingkungan, tentang ya pentingnya ya alam yang lestari dan lain-lain. Dan sekali lagi saya tidak setuju dengan ya ide Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan pendidikan wajib militer terhadap pelajar ya SMA atau nggak tahu lah ya, pokoknya pemuda, dan juga terhadap mereka-mereka pemuda-pemuda yang bararaong, yang ya katakanlah tidak punya kesusilaan yang mengganggu atau meresahkan masyarakat. Dan itulah mungkin dari saya sarannya terhadap Kang Deddy. Semoga ya hal ini ya bisa ya didengar oleh Kang Deddy. Sampurasun kasadayana orang Sunda.